Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuti Nur Ajija. Saya dari PJJ Komunikasi di salah satu universitas, yaitu Universitas Siber Asia Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai transmisi informasi, di mana transmisi ini proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga pesan tersebut dapat dipahami dan tersampaikan. Komunikasi juga dapat terjadi dalam beberapa bentuk, di antaranya seperti verbal, yaitu yang digunakan dalam bentuk kata-kata, dan nonverbal yang digunakan atau melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Komunikasi menurut beberapa ahli, Shannon Weaver mengatakan, komunikasi adalah proses transfer informasi dari satu titik ke titik lainnya melalui saluran tertentu dengan dukungan kode atau noise. Contoh komunikasi itu sendiri adalah, contohnya seseorang menyampaikan pesan melalui email bahwa rapat akan digelar pada hari Senin, di mana semua karyawan harus wajib mengikuti rapat tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah komunikasi ini yang melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur tubuh, serta intonasi suara maupun kontak mata untuk menyampaikan suatu pesan. Menurut Mark L. Knapp, pesan nonverbal mempunyai 5 fungsi. Pertama, repetisi, yaitu di mana mengulangi kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Ketiga, kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat, komplement, melengkapi, memperkaya makna pesan verbal. Yang terakhir adalah aksentuasi atau menegaskan pesan verbal. Komunikasi nonverbal berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh. Mahasiswa dalam perkuliahan jarak jauh menggunakan aspek nonverbal sebagai pendukung komunikasi verbal, di mana komunikasi nonverbal ini dalam sebuah perkuliahan yang sedang saat ini saya laluin sebagai mahasiswa, menggunakan pembelajaran LSM dengan metode Edling, dengan menggunakan opsi di mana mahasiswa bisa mengakses semua materi yang sudah diberikan. Mahasiswa diwajibkan untuk mengakses semua materi yang sudah diberikan dalam batas waktu yang sudah ditentukan, dengan cara menonton video, menyukai, memberikan pendapat, serta mendownload materi yang sudah diberikan oleh dosen. Metode ini membuat waktu mahasiswa lebih fleksibel dalam mengakses atau mempelajari materi yang diberikan. Tidak jarang juga dosen akan menggunakan media Zoom untuk melakukan video call, di mana media ini digunakan untuk mendiskusikan pembelajaran yang sudah diberikan kepada mahasiswa. Proses nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh, yaitu mahasiswa diwajibkan aktif dalam mengakses Edling, seperti menghargai, mendengarkan, serta melibatkan. Tidak copy paste dalam mengerjakan tugas yang diberikan, didukung dengan konten kreatif dan variatif, serta tidak melanggar unsur sara, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk membangun suasana yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Komunikasi yang baik dan efektif adalah menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, terstruktur, serta dapat dipahami oleh penerima, sehingga menghasilkan dampak yang efektif. Beberapa manfaat utama dalam komunikasi yang efektif adalah: 1. Meminimalisir kesalahpahaman. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Membangun relasi yang baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan
keterlibatan audiens. Serta ada beberapa teknik penyampaian pesan yang efektif, yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens, perhatikan komunikasi nonverbal, memberikan kesempatan untuk umpan balik, serta menggunakan media komunikasi yang tepat. Kapan dan kenapa kita memerlukannya? Kapan kita membutuhkan komunikasi yang efektif, yaitu untuk kehidupan sehari-hari maupun ruang lingkup pekerjaan. Dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif, dapat meningkatkan kualitas hubungan di rumah maupun tempat kerja, yang dapat memperkuat kerja tim. Dari berbagai studi mengatakan bahwa komunikasi yang baik dan efektif merupakan dasar yang harus dibangun oleh setiap organisasi, terlepas dari ukuran dan strukturnya. Komunikasi yang baik dan efektif sangat penting untuk mencapai sebuah organisasi. Agar komunikasi berjalan dengan baik dan efektif, hal berikut yang perlu dihindari, yaitu penggunaan bahasa yang terlalu berbelit-belit sehingga menyulitkan pemahaman, kurangnya keterbukaan terhadap feedback yang dapat menghambat efektivitas komunikasi itu sendiri, sikap tidak mendengarkan aktif yang membuat pesan menjadi terabaikan, kurangnya kesesuaian antara komunikasi verbal dan nonverbal yang menyebabkan pesan menjadi tidak konsisten, distraksi saat berkomunikasi seperti terganggu oleh pengguna ponsel saat berinteraksi langsung. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.